Shalom saudara. Oke, kita lanjut di kesaksian berikut ini yang bagaimana pergumulannya Mbak Priscilla ini yang begitu dahsyat dan menggoncangkan dia secara mental, yang membuat dia betul-betul depresi, dan bagaimana Tuhan menuntun dia untuk datang pada Tuhan. Kita korek-korek lagi, ngulik lagi dari Mbak Priscilla nih. Mbak Priscilla tadi ceritanya yang waktu pendarahan itu gimana tuh? Saya itu udah istilahnya itu kayak setengah mati, iya, setengah hidup, iya. Jadi seperti zombie. Jadi tuh pendarahan tuh tidak bisa berhenti, Bu. 24 jam tiap hari, terus nggak berhenti-henti. Saya juga minum obat juga udah nggak bisa gitu kan. Kemudian saya coba telepon Bu Linda gitu untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Saat itu saya cerita ke Bu Linda ya, kalau BPJS saya baru bisa dipakai 2 minggu kemudian, karena saya saat itu baru membuat BPJS, Bu. Jadi nggak mungkin langsung. Jadi ceritanya baru 2 minggu kemudian baru bisa digunakan. Nah, saya sudah kehilangan akal semuanya. Pokoknya saya telepon Bu Linda. Saya ingin solusi dari Bu Linda saat itu. Kemudian dengan Bu Linda saya diantarkan ke rumah sakit. Di saat kita disuruh menunggu ya Bu ya, kita berdoa ya, Ibu yang memimpin saat itu. Jadi waktu itu saya tambahin ya, jadi biar lengkap. Dia telepon saya itu bukan cuma dia, tapi pembantunya juga. Yang duluan telepon saya adalah pembantunya. Panik karena Mbak Priscilla ini sudah berdiri di genangan darah. Panik bener, dia teriak-teriak di telepon itu. Jadi saya udah nggak mikir apa-apa, saya langsung buru-buru, langsung ganti baju aja, langsung saya terus ke rumahnya, saya jemput dia. Ya memang benar pendarahan hebat dia. Dan waktu itu saya ajak dia di mobil tuh, saya ajak dia berdoa. Waktu itu masih ingat nggak Mbak Priscilla doa saya gimana? Aduh Bu, nggak ingat ya? Sudah nggak ingat. Iya. Saya waktu itu saya masih ingat sekali, karena saya waktu itu saya bilang, Tuhan Yesus, ini hal yang nggak mungkin dia bisa dirawat di rumah sakit, karena BPJS-nya 2 minggu lagi baru bisa dipakai karena baru dibuat. Menurut peraturannya sih dari BPJS nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Engkau sendiri yang akan menolong dia. Engkau sendiri yang menjadi resepsionis untuk menerima dia. Dan Engkau sendiri yang menjadi dokter untuk menolong dia. Kau buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Buktikan itu Tuhan. Nah waktu itu terus saya bilang tunggu dulu di mobil. Jadi saya panggil dulu security, saya kasih tahu kalau dia bleeding hebat, jadi di bawah kursi dorong ya, kursi roda itu. Saya terus daftarkan ke resepsionis, dan puji Tuhan yang saya begitu kasih kartu BPJS itu, dia cek begini susternya, saya dalam hati itu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Suster bilang, Ibu ada kamarnya, tapi Ibu tunggu sebentar ya, mana pasiennya, jadi ditunjukin kamar untuk menunggu di lantai bawah. Jadi dekat resepsionis, kami dikasih satu ruangan, di situ ada velvetnya 3 bahkan di situ, ruang tunggunya. Jadi kami berdua masuk situ, dan itu memang pada saat itu kosong, jadi kami bisa sambil menunggu di situ. Itu kejadian yang luar biasa sekali, karena hal yang gak mungkin bagi kita manusia ya. Tapi mungkin di situ
saya juga waktu itu karena saya melihat ini orangnya kan dablek gitu. Dikasih tahu tentang saya nginjili itu kayak dia siapa sih itu kan Yesus gitu. Jadi kayak dia masih nolak-nolak gitu loh. Jujur masih nolak-nolak waktu itu. Betul. Tapi kan saya Muslim, Bu. Saya kan bukan orang Kristen. Ya apa dia bisa tolong saya, betul apa dia itu Tuhan yang bisa tolong saya gitu, dia bilang gitu. Ya, terus saya bilang begini, Priscilla, kamu tantang aja dia, kalau kamu belum percaya sama dia, kamu tantang aja dia, bilang sama dia, Tuhan Yesus, kalau benar kamu Tuhan buktiin dong sama saya, kamu bantu aku selesaikan. Jadi waktu itu sewaktu saya di rumah sakit juga masih ngeyel istilahnya ya Bu, saya masih belum percaya beliau Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Nah kemudian di saat itu saya bisa menggunakan BPJS saya tidak mengeluarkan 1% pun, padahal di saat itu saya juga ada operasi besar juga di saya. Jadi kalau di total dengan biaya rawat inapnya itu sekitar 30 juta saat itu. Uang dari mana Bu? Saya kan semua uang saya sudah habis gitu. Ya itu saya sangat bersyukur gitu. Tapi saya masih meragukan Bu, masih meragukan Tuhan Yesus itu. Kemudian berapa kali Ibu selalu mengingatkan saya, cobalah ini tantang Tuhan Yesus. Nah di saat saya sudah pulang dari rumah sakit, itu debt collector kan juga masih ada di rumah Bu. Jadi saya tuh udah belum sembuh lah istilahnya, dalam kondisi yang sakit, baru dari rumah sakit, saya kepayahan, suami saya saat itu juga sudah hilang, di telepon juga tidak ada kabar, semuanya diserahkan ke saya. Akhirnya pada suatu malam saya ingat sekali, jadi itu hari Minggu Bu, jadi itu besoknya Senin gitu. Jadi malam Senin itu saya udah benar-benar nggak ngerti harus gimana. Jadi saya menantang Tuhan Yesus, Tuhan kalau memang Engkau ada, tolong tunjukkanlah kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, tangan-Mu yang dapat menolong hidup saya. Saya akan berjanji untuk setia kepadamu Tuhan. Saya saat itu menantang dan kemudian saya tertidur Bu. Setelah saya menantang itu saya tertidur, dan baru kali itu saya merasa tidur yang benar-benar nyenyak, yang biasanya tidak bisa nyenyak kan Bu, karena hutang yang begitu banyak, dengan kehidupan saya yang ya istilahnya rumah tangga saya hancur gitu. Saya tidak bisa solusi apa, semua sudah menghujat saya karena saya semuanya jadi terkena imbas Bu. Jadi kayak hidup saya itu udah selesai gitu loh. Kemudian saya menantang Tuhan seperti itu Bu. Keesokan harinya saya ingat sekali telepon Ibu, Bu Linda, tolong saya untuk mengantarkan saya ke bank-bank, ke koperasi, ke orang-orang yang pernah kami pinjami uang, yang orang-orang yang pernah minjamin kami uang. Kemudian saat itu Bu Linda dengan baik hati Ibu menolong saya, mengantarkan, pertama kali saya ingat di koperasi ya Bu ya, di koperasi. Padahal saya ingat saat itu kok saya seperti kalau istilah Jawa ular marani gebuk Bu. Jadi udah tahu nih saya tuh punya hutang, kok datengin banknya, apa nggak langsung ditangkep kan gitu kan Bu. Saya datang ke koperasi, terus kemudian saya mengutarakan kondisi saya. Kok kebetulan ya Bu ya, saat itu Ibu melihat salah satu karyawan koperasi tersebut ada manajernya itu. Iya, adalah teman Ibu. Puji Tuhan, itu sangat luar biasa gitu. Jadi hutang yang sekian banyak bisa dipotong hampir 60% itu Bu. Walaupun saya senang saat itu, tapi
saya tidak tahu gimana cara bayarnya walaupun sudah dipotong. Kemudian ke bank BCA kalau nggak salah. Kemudian saya menanyakan hutang kartu kredit. Kemudian saya menanyakan ke bank-bank yang lain juga mengenai pinjaman-pinjaman kami yang harus kami bayar gitu. Walaupun saat itu saya tuh nggak punya uang, Bu, bener. Karena Ibu juga tahu saya nggak punya uang, Bu. Tapi Tuhan tuh sangat luar biasa, Bu. Saya ingat saya merasakan kehadirannya di saat saya di awalnya itu di koperasi itu, Bu. Sampai orang-orang bersimpati kepada saya dan akhirnya memberikan keringanan dan memberikan tempo juga, memberikan waktu. Kemudian di bank-bank itu yang tadinya yang menurut saya nggak mungkin untuk membayar itu karena nominalnya fantastis, Bu. Mereka mengurangi yang sangat banyak. Itu pun saya juga merasakan, oh ini Tuhanlah yang bekerja, Bu, yang menggerakkan hati-hati mereka untuk bersimpati kepada saya. Saya ingat itu, Bu. Saya tambahkan lagi, saudara, pada saat itu dia buat makan itu benar-benar sudah tidak ada ya, Mbak Priscilla ya. Untuk makan nggak ada, Bu. Pembantunya masih bisa makan karena dia punya gaji yang masih tersimpan ya. Iya. Mbak Priscilla ini makan Indomie satu bungkus berapa kali buat siang dan malam ya? Iya. Satu bungkus Indomie, saudara bisa bayangkan satu bungkus Indomie itu buat sehari makan. Kalau dia tidak saya datangin atau dia datang ke rumah saya, dia betul-betul nggak bisa makan. Dalam keterbatasan itu, saya merasa satu kekuatan dari Tuhan yang Tuhan mengatakan yang terus injili dia, kasih kesaksian. Jadi saya terus memberikan kesaksian saya. Kok percayalah, Mbak Priscilla, benar loh, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesuslah yang menolong aku dulu, yang menolong aku sampai bisa keluar dari masalah ini. Seperti ini yang membuat kita depresi berat. Dan satu waktu saya memang sering puasa ya, karena saya pelayanannya juga bukan cuma menginjili tapi kadang menghadapi orang yang pelepasan gitu. Jadi saya sering puasa memang. Hari itu saya pulang, saya ingat dari salah satu teman saya pulang sampai di jalan itu, saya pikir saya sudah bayangkan, udahlah nanti saya buka puasa di rumah. Saya sampai di tengah, sudah deket rumah, itu jelas sekali suara itu. Balik, kamu ke rumah Astuti, dia bilang gitu. Astuti itu adalah salah satu teman saya, dan dia calon nasabah saya. Terus saya bilang begini, terima kasih Tuhan Yesus. Mau closing ya, karena kemarin saya sudah kasih proposal, dia tinggal tanda tangan. Saya pikir, karena saya juga waktu itu bekerja di asuransi, saya pikir dia mau tanda tangan proposal itu, saudara. Saya buru-buru ke sana. Di sana tuh ada, jadi suasana saat itu ada tamu yang lain juga, karena teman saya ini dia pembuat handmade tas rajut. Jadi dia sedang mengajar gitu. Ketika saya datang itu dia, udah ayo masuk. Itu mulai hujan gerimis. Jadi ini yang ibu-ibu yang di situ langsung pada pulang. Kita pulang yuk, udah mau maghrib juga katanya. Terus saya bilang begini, dia tahu saya sering puasa, jadi dia langsung gini, Bu Linda puasa? Iya. Buka di sini aja sama Pak Pri katanya gitu. Suaminya, karena suaminya juga puasa. Oh iya makasih Bu As, saya bilang gitu. Jadi saya berbuka puasa di situ. Tiba-tiba ada telepon dari Mbak Priscilla. Itu hujan deras banget pada waktu itu. Nah,
Bulan lalu itu Mbak Prisilani minta tolong sama saya untuk menyembunyikan salah satu mobilnya dia dari suaminya. Mobilnya itu mobil Audi, tahun berapa? Aduh, saya lupa ya. Iya, itu ada satu mobil Audi keluaran lama lah. Pada saat itu udah sempat dirusak sama suaminya pada waktu itu. Iya. Jadi saya titip di kenalan saya. Jadi saya ketitip di kenalan saya. Selama 1 bulan itu aman. Kemudian tiba-tiba hari ini dia telepon. Dia bilang, Bu Linda di mana? Bu Linda di mana? Saya bilang, aku lagi di rumahnya Bu As. Kenapa? Aduh Bu Linda, ini mobil yang dibawa sama suamiku, ini sudah dibawa, dia entah kenapa tiba-tiba dia bawa kembali mobil ini. Mobil itu mobil Ford Fiesta ya. Yang terbaru saat itu ya? Itu, dan dia masih leasing gitu. Jadi dia waktu itu sudah bayar yang cukup banyak gitu, karena DP-nya aja besar. Ya DP-nya waktu itu berapa ya? Ya di atas 100 lah. 125 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Terus kemudian dia sudah bayar 3 tahun ya? Iya. Tinggal 1 tahunan ya, kurang setahun. Kurang setahun. Dia mau lepas, dia mau overleasing. Overleasing tidak ada yang mau karena mobilnya mobil Amerika. Jadi orang nggak mau. Begitu juga dengan mobil Audi, mau dijual nggak ada yang mau. Aduh sulit sekali. Kita udah nawar-nawarin, dia pun sudah nawar-nawarin, teman-temannya dia juga nawarin, bahkan para makelar pun sudah menawar-nawarin. Tapi pada masa itu sulit sekali lakunya. Jadi saya pas di tempat teman saya ini, dia telepon mau nitip mobil Ford Fiesta-nya. Saya bilang udah bawa ke rumah aku aja. Dia bilang enggak. Suamiku itu tahu rumahnya Bu Linda. Nanti dia rusak lagi tuh mobilnya. Jangan. Aduh, gimana ya? Saya bilang oke. Sebentar ya, nanti sebentar saya telepon. Sebentar ya. Nah, begitu tutup telepon, saya cerita sama teman saya nih Bu As. Bu As ini Mbak Priscilla, teman saya. Dia ada kesulitan gini, dan saya cerita semuanya. Terus saya bilang mau jual mobil, mau overleasing. Mobil apa? Saya bilang Ford Fiesta. Saya waktu itu minta tolong dia untuk kalau bisa mobil ini dititipkan di garasinya dia karena dia nggak punya mobil. Dan dia bilang, aduh untuk Bu Linda apa sih katanya gitu yang nggak boleh. Boleh gitu. Jadi saya bilang kebetulan kalau memang boleh. Dia bilang begini, Bu Linda, saya tanya dulu sama anak saya karena anak saya tuh lagi cari mobil gitu, mau pengen beli mobil. Oh, saya bilang ya udah ini aja, tinggal nanti nyang-nyangan sama tawar-tawaran sama Mbak Priscilla aja, saya bilang gitu. Terus oke. Terus saya arahkan dia untuk dengan pembantunya pada waktu itu hujan deras banget. Datang ke rumahnya teman saya ini dan di sana saya sambut dia. Kemudian kita ngobrol sebentar, terus Mbak Priscilla serahkan kuncinya ke teman saya. Jadi saya bilang boleh monggo besok anakmu sama Pak Pri boleh tes kendaraan ini, kalau memang cocok monggo. Nah besok setelah dicek sama suami sama anaknya, ternyata anaknya suka. Tuhan tuh dahsyat. Dan dia bilang, dia kabarin saya, besoknya tuh kabarin saya, Bu Linda, anak saya mau beli mobilnya, mau overleasingnya oke katanya. Mau berapaan? Jadi saya ngajak Mbak Priscilla lagi ketemu dengan teman saya ini, akhirnya ya tawar-tawaran dan akhirnya deal harga. Kemudian dibayar lah. Jadi bisa mulai satu persatu. Waktu itu gimana itu? Ya, saya merasakan Tuhan tuh luar biasa, begitu baik. Itu apa ya? Saya merasakan kehebatannya, Bu. Jadi itu saya semacam kayak kalau benang kusut itu kayak dilosin satu. Ini masalah satu sudah selesai, ini masalah satu lagi sudah selesai. Semacam itu, Bu. Luar biasa sekali, yang
untuk kalau manusia berpikir itu nggak mungkin dengan kekuatan manusia itu bisa menyelesaikan masalah itu, Bu. Jadi dengan uang yang dari Bu Astuti itu saya lunaskan untuk di koperasi, saya lunaskan untuk yang lainnya, dan kemudian ternyata saat itu masih ada utang lagi, Bu. Jadi saya nggak bisa nutup itu. Saya bingung, ini gimana ya. Saya waktu itu masih ada mobil satu lagi kan, yang mobil Audi gitu. Kemudian mobil Audi itu untuk di wilayah kita ini, Bu, itu tuh nggak laku gitu kan, karena mobilnya perawatannya juga mahal dan harus di apa istilahnya di bengkel tertentu yang orang juga nggak sanggup gitu kan. Ya puji Tuhan ya, saat itu ya Tuhan tuh memang luar biasa. Saya bertemu dengan orang yang memang mencari mobil itu gitu. Akhirnya dengan terjualnya mobil itu, walaupun saya tidak punya apa-apa lagi, hutang saya dilunasi oleh Tuhan. Pertama, Tuhan sudah meringankan hutang-hutang saya yang nominalnya fantastis itu menjadi berkurang yang luar biasa. Dan kedua, saya merasa lebih tenang karena saya sudah bisa mengatur hidup saya kembali karena kehadiran Tuhan gitu, Bu. Tuh saudara, saya potong di sini lagi. Nanti kita sambung di cerita berikutnya bagaimana iman percaya Mbak Priscilla ini terus dibawa Tuhan untuk terus mendekat pada Tuhan. Demikian saudara, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.